Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Daniani. Berikut akan saya perkenalkan aplikasi simulasi administrasi untuk kepentingan pengelolaan data tim sukses dan rekapitulasi raihan suara dari calon kepala daerah. Aplikasi ini bisa diakses juga di smartphone ataupun di laptop. Pertama kita masuk dulu ke link demik.com. Nah, selanjutnya kita klik tombol pilkada yang ini. Nah, lalu kita scan dengan menggunakan aplikasi smartphone yang juga mengakses ke link yang sama, yaitu demik.com. Nah, setelah di-scan dan sukses di smartphone, baru kita bisa masuk ke ini. Tampilannya akan sama dengan yang di smartphone. Nah, di sini muncul beberapa menu. Ada menu daftar operator, pengajuan koreksi, tim sukses, daftar saksi, entry raihan suara, dan laporan raihan suara. Nah, daftar operator ini yang di dalamnya terdiri dari operator Korcam, operator koordinator kelurahan atau desa, dan juga operator koordinator TPS. Operator adalah pendamping koordinator kecamatan atau desa atau kelurahan. Dalam hal ini adalah sebagai administrator entry data. Namun koordinator juga bisa merangkap sebagai operator, yang mana operator kecamatan didaftarkan oleh admin. Operator kecamatan memiliki kewenangan juga dalam menambahkan data-data koordinator kelurahan dari kecamatannya sendiri. Kemudian, jika ada koreksi atau penghapusan data, operator bisa mengajukan pengajuan di sini. Pengajuan dan selanjutnya akan disetujui atau ditolak oleh admin. Jadi ini misalnya ini. Nah, penambahan operator-operator ini hanya bisa dilakukan oleh admin, ya khusus operator koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan hanya bisa ditambahkan oleh admin. Dan untuk menambah operator koordinator kelurahan tinggal klik tombol ini rinciannya, dan ini juga sama. Tinggal klik tombol rinciannya untuk menambahkan operator koordinator TPS. Penambahan data operator bisa melalui rincian sini, jadi diisi masing-masing datanya, atau bisa juga melalui data yang dikirimkan dari WA yang dikirimkan oleh operator yang mengajukannya. Tinggal tentukan aja ini dari kecamatan mana. Nah, setelah tersimpan nanti otomatis ke sini, dan nanti operator yang bersangkutan pun di HP-nya atau di laptopnya bisa melakukan entry data. Nah, nanti seandainya ada pengajuan perubahan data, koreksi data atau penghapusan, di menu admin akan tampil daftar-daftar yang mengajukan koreksi di sini. Nanti admin tinggal memverifikasi. Misalnya ini, kita ajukan ini untuk di edit. Karena ada sesuatu hal, maka dia mengajukan koreksi, tinggal klik. Alasannya apa? Ada perubahan misalnya gitu kan. Ada perubahan data. Oke. Maka nanti di admin, dia akan tampil ini. Nah, ini. Mau ditolak atau diterima. Kalau diterima, nanti dia bisa melakukan perubahan. Jadi yang melakukan perubahan bukan admin, tapi masing-masing setelah diizinkan oleh admin. Nah, kalau misalnya karena sesuatu hal dia tidak menerimanya atau menolaknya, tinggal klik ini aja. Klik, alasannya apa ditolak, misalnya teh. Karena sudah betul, misalnya. Karena sudah benar. Nah, udah. Jadi nanti di daftar operatornya pun jadi kembali lagi. Nah, operator
Korcam membawahi koordinator kelurahan membawahi operator TPS. Nah, operator TPS ini yang merupakan pendampingnya dari koordinator TPS di lapangan, ini bertugas juga untuk mengentry data-data potensi pendukung ya, data-data konstituen yang berpotensi mendukung atau disebut juga tim sukses lah gitu ya. Nah ini. Nah selanjutnya ada menu tim sukses. Nah tim sukses ini koordinator-koordinator lapangan ya, yang di lapangan bisa dientry-nya oleh operator-operator tadi sesuai wilayahnya. Caranya pun sama. Koordinator kecamatan membawahi koordinator kelurahan membawahi koordinator TPS. Kebetulan ini kosong, belum di-entry. Coba yang ini. Nah, ini ada. Nah, ini membawahi koordinator TPS. Nah, yang ini. Koordinator TPS membawahi masing-masing konstituen. Nah, ini. Ini ada tambah yang tampil ya, tombol tambah yang tampil dan ada juga yang tidak tampil. Nah, kenapa ini tidak tampil? Karena untuk HP yang ini tidak diberi kewenangan untuk wilayah TPS 1. Jadi yang tampil di sini itu yang memiliki kewenangan mengentry-nya. Jadi nggak bisa sembarangan. Ini sesuai dengan yang didaftarkan masing-masing. Jadi data aman gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu daftar saksi. Nah, ini daftar saksi-saksi untuk tiap TPS. Nah, kita klik sini, tinggal tambahkan data-datanya. Nah, nanti saksi-saksi yang terdaftar di sini bisa melakukan entry data peraihan suara di masing-masing TPS-nya. Di masing-masing TPS-nya berikut bisa mengunggah atau mengupload foto hasil laporannya, misalnya laporan C1 yang sudah tersedia di masing-masing TPS-nya sebagai bukti berita acara. Nah, ini contoh entry datanya, entry raihan suaranya di sini. Nah, ini misalnya ini, dan ini kebetulannya ini ada angka ini 100, ini hanya contoh ya, ini adalah penyeimbang ya. Penyeimbang masing-masing biar terlihat variatif ya. Dan kebetulan saya tidak mendukung salah satu paslon manapun, jadi ini hanya contoh. Nah, ini entry raihan suaranya, ini contoh C1-nya diuploadkan langsung oleh masing-masing saksi. Nah, ini contoh raihan suaranya. Hasil rekapitulasinya. Nah, ini tuh kan. Ini rata semuanya, jadi saya nggak mendukung paslon manapun ya. Belum mendukung gitu ya. Belum mendukung, masih rahasia ya. Nah, ini. Nah, untuk melihat rinciannya bisa diklik di tombol rincian yang ini. Misalnya yang Nur Hayati atau yang Pak Padiksan atau Pak Muhammad Yusuf, Pak Piman atau Pak Yanto ya. Yang Ibu Nur Hayati kita cek ya. Nah, ini contohnya. Ini rincian tiap kecamatannya raihan untuk eh, paslon Ibu Nur Hayati sama Pak Muslim ya. Nah, ini rincian, ini grafik gambaran dari semua paslon dalam satu kecamatan. Nah, ini kita lihat yang di Indihiyang. Nah, ini seperti ini rinciannya mungkin ya. Nah, bagaimana ini rinciannya dari tiap kelurahan per TPS-nya seperti apa? Nah, ini rincian TPS-nya. TPS 1 dapat sekian, TPS 3 dapat sekian. Ini khusus untuk satu paslon ya. Khusus untuk satu paslon. Nah, terus ini bagaimana buktinya bahwa ini dapat 100, ini dapat 10. Nah, kita lihat dulu ini hasil hasil kiriman data dari siapa. Nah, ini kiriman data dari saksi dan ini kan lihat ya masih. Ini ada istilah verifikasinya belum. Ini belum diverifikasi, nanti ada verifikasi ulang ya. Jadi data-data yang dikirimkan oleh saksi itu harus diverifikasi ulang apakah penulisannya udah sesuai dengan laporan C1 atau belum gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa disandingkan sama foto-foto ininya, fotonya. Nah, ini kan gue lihat ya contohnya ini dari alamat dari sini, tapi ini kan hanya contoh ya. Saya pun bukan orang sini gitu kan. Ini hanya contoh aja. Dan data-data di sini adalah data-data contoh aja ya. Sekalipun nanti muncul ada contoh nik atau apa, itu hanyalah contoh ya, bukan yang sebenarnya. Demikian gambaran aplikasi simulasi ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.